Indonesia akan menantang Vietnam dalam laga matchday 3 grup B Piala AFF 2024 di Stadion Viet Tri. Kedua tim bisa dibilang membawa modal berbeda 180 derajat jelang bentrok kali ini. Indonesia baru saja gagal mengalahkan Laos di Stadion Manahan, Solo. Pasukan Garuda yang bermain dengan skuad mayoritas U22 hanya mampu bermain imbang 3-3. Tak cuman itu, Indonesia juga takkan bisa memainkan bintangnya, Marcelino Ferdinand untuk laga versus Vietnam. Marcelino diganjar kartu merah dalam laga versus Laos. Di sisi lain, Vietnam justru dapat mempersiapkan laga ini dengan maksimal, karena mereka tak bermain di matchday 2. Apalagi persiapan mereka sudah sangat serius sejak sebelum turnamen dimulai. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya di babak penyisihan grup B Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup 2024 pada Minggu, 15 Desember 2024. Skuad Garuda akan bermain tandang melawan Vietnam di Stadion Viet Tri, Phu Tho, setelah bermain imbang menghadapi Laos di Stadion Manahan Solo, Kamis, 12 Desember. Duel Indonesia versus Vietnam dijadwalkan mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda mengawali kiprahnya dengan meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Myanmar pada Senin lalu. Namun, tim asuhan Shin Tae-yong gagal meraih poin penuh saat bermain di kandang sendiri usai ditahan imbang Laos dengan skor 3-3. Indonesia yang mengemas 4 poin dari 2 laga yang sudah dimainkan, menempati peringkat pertama klasemen sementara grup B, unggul 1 poin dari Vietnam yang berada di urutan kedua dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sebelumnya, Golden Star Warriors menang 4-1 dari laga tandang melawan Laos, Senin lalu. Pada hari yang sama, Laos yang sebelumnya bermain imbang melawan Indonesia akan menjamu Filipina yang bermain imbang 1-1 di laga terakhirnya saat menghadapi Myanmar pada laga pertamanya di kandang pada Kamis. Persaingan ketat terjadi di grup B. Indonesia memimpin sementara klasemen dengan 4 poin. Berikutnya Vietnam di urutan kedua dengan 3 poin dari 1 laga. Disusul Filipina dengan 1 poin dari 1 laga. Setelah itu Myanmar dan Laos yang mengumpulkan 1 poin dari 2 laga. Di grup A, Malaysia menempati puncak klasemen sementara dengan 4 poin dari 2 pertandingan. Peringkat kedua dan ketiga ditempati Thailand dan Singapura dengan mengemas 3 poin sama dari 1 pertandingan. Berikutnya, urutan keempat dan kelima dihuni Kamboja dan Timor Leste dengan masing-masing mengumpulkan 1 poin dan tanpa poin dari 2 laga. Untuk pertandingan di grup A, 2 partai akan dimainkan pada Sabtu, 14 Desember nanti, yakni Timor Leste versus Singapura dan Thailand versus Malaysia. Indonesia telah memainkan 2 pertandingan di grup B. Pasukan Shin Tae-yong menang tipis 1-0 di Myanmar, lalu imbang 3-3 menjamu Laos di Stadion Manahan. Gol tunggal Indonesia ke gawang Myanmar dicetak oleh Asnawi Mangkualam pada menit 76. Gol ini sendiri ada yang mencatatnya sebagai gol bunuh diri pemain Myanmar, Zinyi Nyi Aung. Sesudah itu, Indonesia menyerangkan 3 gol ke gawang Laos. Kadek Arel menyumbang 1, sedangkan Muhammad Ferrari melesakkan 2. Namun, skor akhir adalah imbang. Indonesia juga kehilangan Marcelino Ferdinand yang di kartu merah. Sementara itu, Vietnam baru memainkan 1 laga. Vietnam melalui laga pertamanya itu dengan kemenangan meyakinkan, yakni dengan skor 4-1 atas tuan rumah Laos. 4 gol Vietnam diciptakan oleh Nguyen Hai Long, Nguyen Tien Linh, Nguyen Van Toan, dan Nguyen Van Phi. Di Piala AFF 2024, Indonesia tidak turun dengan skuad terbaik. Pelatih Shin Tae-yong membawa pemain-pemain muda untuk turnamen ini. Dari segi permainan, timnas Indonesia yang ini jelas tak bisa disamakan dengan tim yang turun di kualifikasi Piala Dunia. Kemenangan tipis atas Myanmar dan hasil imbang lawan Laos adalah buktinya. Tidak bakal mudah bagi Indonesia untuk melanjutkan tren positif kontra Vietnam, di mana mereka selalu menang tanpa kebobolan. Ketua PSSI Erick Thohir juga sadar dengan kualitas timnas Indonesia yang turun di ajang ini. Menurutnya, seri saja sudah patut disyukuri. Target kita lawan Vietnam, seri sudah luar biasa, tutur Erick Thohir. Tim tamu Vietnam hadir ke laga ini dengan rasa percaya diri usai
menumbangkan Laos 4-1 di matchday pertama. Vietnam sebelumnya telah diberikan masa libur dan tentu siap untuk menghadapi timnas Indonesia pada 15 Desember. Di sisi lain, timnas Indonesia gagal menunjukkan hal yang sama dan malah berakhir imbang 3-3 atas Laos. Laga melawan Vietnam adalah laga penting di grup B untuk mempertahankan posisi timnas Indonesia di klasemen grup B. Timnas Indonesia saat ini berada di puncak klasemen sementara grup B dengan perolehan 4 poin. Sementara Vietnam di posisi kedua dengan 3 poin. Demi menang melawan timnas Indonesia, Vietnam dipastikan akan mengerahkan skuad terbaiknya. Skuad asuhan Philippe Troussier tentu bakal memanfaatkan situasi tuan rumah pada 15 Desember nanti. Beda cerita dengan timnas Indonesia yang baru saja kehilangan sang bintang Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand dipastikan tidak dapat mengikuti laga melawan Vietnam lantaran terkena kartu merah saat melawan Laos. Akankah timnas Indonesia mampu mengalahkan Vietnam dan tetap mempertahankan posisi puncak klasemen sementara Piala AFF 2024? Sejumlah masyarakat memberikan prediksi timnas Indonesia versus Vietnam dalam lanjutan fase grup Piala AFF 2024. Timnas Indonesia akan bertanding menghadapi Vietnam pada Minggu 15 Desember 2014. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 20.00. Waktu Indonesia Barat ini diprediksi berlangsung sengit, mengingat rivalitas panas antara kedua tim yang kerap menghasilkan duel menarik di atas lapangan. Kedua tim saat ini bersaing ketat di papan atas klasemen grup B Indonesia, di bawah arahan Shin Tae-yong, berada di posisi runner-up setelah mengemas 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Skuad Garuda membuka turnamen dengan kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar lewat gol kontroversial Asnawi Mangkualam, yang sebagian catatan menyebutnya sebagai gol bunuh diri lawan. Namun, pada laga kedua di Stadion Manahan, Solo, Indonesia hanya mampu bermain imbang 3-3 melawan Laos, meski sempat unggul lewat gol Kadek Arel dan 2 gol Muhammad Ferrari. Sayangnya, laga itu diwarnai kartu merah Marcelino Ferdinand yang membuatnya absen di pertandingan melawan Vietnam. Di sisi lain, Vietnam baru memainkan 1 laga di grup B, namun langsung menggebrak dengan kemenangan telak 4-1 atas Laos. Keempat gol Vietnam dicetak oleh Nguyen Hai Long, Nguyen Tien Linh, Nguyen Van Toan, dan Nguyen Van Vi. Kemenangan ini mengokohkan Vietnam sebagai salah satu kandidat kuat juara grup, sekaligus menambah tekanan bagi Indonesia dalam upaya menjaga asa lolos ke fase berikutnya. Pelatih Shin Tae-yong menghadapi tantangan besar dengan skuad yang didominasi pemain muda. Meskipun mereka tampil menjanjikan di beberapa momen, hasil seri melawan Laos menjadi pengingat bahwa konsistensi dan kekuatan penuh masih perlu ditingkatkan. Ketua PSSI Erick Thohir bahkan menyebut bahwa mendapatkan hasil imbang melawan Vietnam sudah akan menjadi pencapaian luar biasa. Hasil imbang melawan Laos memang terasa seperti kekalahan bagi Indonesia. Itu mengingat ini merupakan laga kandang tim Garuda. Ditambah lagi sang pesaing utama Vietnam menang 4-1 atas Laos, sehingga membuat hasil ini kurang memuaskan untuk tim asuhan Shin Tae-yong. Namun, meski ditahan Laos, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024 masih terbuka. Timnas Indonesia kini masih berada di puncak klasemen grup B dengan mengemas 4 poin dari 2 pertandingan yang dijalani, meski Vietnam dan Filipina memiliki jumlah sisa pertandingan yang lebih banyak dari tim merah putih. Bicara kekuatan lawan di laga mendatang, tentunya Vietnam bukan lawan yang mudah. Hasil imbang melawan Vietnam tentu akan menjadi poin berharga untuk Indonesia yang menurunkan skuad muda. Timnas Indonesia harus kerja keras demi merebut poin di kandang Vietnam dan tidak boleh melakukan kesalahan seperti laga melawan Myanmar dan Laos. Kemudian Indonesia juga akan menjamu Filipina. Pertandingan kandang ini tidak boleh disia-siakan tim Garuda untuk mengamankan poin penuh. Jika Indonesia menang atas Filipina, maka peluang Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024 semakin terbuka. Sebaliknya, jika kalah, maka Indonesia terancam tak bisa melaju ke semifinal.